Ada yang sebut Ducati bakal halalkan segala cara untuk cegah Marc Marquez menang banyak bareng Gresini. Spekulasi dan asumsi dengan suara sumbang mewarnai kehadiran Marc Marquez bernaung di Gresini Ducati pada MotoGP 2024. Banyak yang memprediksi bahwa Marquez akan mampu kembali bersinar ketika dia memutuskan langkah besar untuk pindah dari Repsol Honda ke Gresini. Walau pindah ke tim satelit, banyaknya pihak yang merasa juara dunia 8 kali itu bangkit kembali tidak lepas dari kekuatan motor yang digunakan di Gresini. Apalagi kalau bukan karena Desmosedici yang memang sekarang jadi motor terbaik dan tercepat di grid MotoGP. Ambisi Marquez untuk kembali tampil kompetitif setelah 2 tahun terakhir selalu terseok-seok bersama Honda pun dikatakan bisa segera berakhir. Tes Valencia di akhir tahun lalu pun sudah pelan-pelan menjadi sinyal mantapnya Marquez dalam menggeber Desmosedici. Pada tes pramusim MotoGP 2024 di Sepang beberapa hari lalu, Marquez juga berhasil finish 6 besar walau sempat diawali dengan drama beberapa masalah pada motornya. Akan tetapi, suara sumbang dari pihak lain pun ada yang mengatakan sebaliknya. Ada yang bilang kejayaan Marquez mungkin memang sudah benar-benar habis di usianya yang kini menginjak 30 tahun. Sampai ada pula yang mengatakan spekulasi lebih liar, yakni kemungkinan Marquez akan dicegah untuk tidak terlalu banyak menang bersama Gresini. Asumsi tersebut diutarakan oleh mantan pembalap MotoGP Randy Depuniet dalam wawancara bersama Paddock GP. Depuniet sejatinya cukup antusias menantikan aksi Marquez memacu motor Ducati pada musim ini. Tetapi dia mendengar bahwa Marquez akan menggunakan Desmosedici 23 tetapi bukan yang sudah ditambahkan pembaruan terbaru. Sekarang, dari apa yang saya dengar, dia akan mendapatkan manfaat dari motor YP23. Namun, bukan yang dengan evolusi terbaru, kata Depuniet. Motor yang akan dia gunakan adalah motor yang kemarin digunakan Johann Zarco. Artinya, mereka, Ducati, tidak memberikan dia, Marquez, mesin 2023 yang terbaik, tuturnya. Tak sampai di situ saja, Depuniet juga menyampaikan pendapat lebih liar dari apa yang dia amati di sekitar Paddock. Meski masih berupa prediksi, tapi dia merasa cukup yakin bahwa spekulasi ini akan terjadi. Mantan pembalap asal Prancis itu malah dengan gamblang berani menyebut bahwa Ducati pasti akan melakukan segala cara untuk mencegah Marquez memenangi banyak seri bersama Gresini. Tujuannya, agar tidak mengganggu jalan Francesco Bagnaia atau Enea Bastianini yang merupakan pembalap utama di Ducati Lenovo. Mungkin ada hal yang belum kami ketahui. Tapi mereka akan tetap melakukan segalanya untuk mencegah Marquez memenangkan terlalu banyak balapan dan juara dunia, kata Depuniet. Karena di Ducati, kita sudah melihatnya dari yang terjadi kepada Jorge Martin. Akan berantakan jika Pramac yang mengejar gelar juara dunia dan itu masuk akal. Kalau misalnya Martin bertarung melawan pembalap dari KTM, Aprilia atau pabrikan lainnya, mereka, Ducati, akan melakukan segalanya untuk membantu dia. Namun di sana, mereka tidak melakukan segalanya untuk membantu dia, kami harus jujur. Memang begitulah adanya dan sayangnya itu hal yang normal. Satu-satunya peluang pembalap tim satelit bisa jadi juara dunia adalah jika tidak bersaing dengan pembalap pabrikan mereka sendiri. Jadi untuk Marquez, begitulah mereka. Sudah sedikit meredamnya dengan memberikan motor yang mungkin satu level lebih buruk dari motor Bagnaia dan setengah level lebih buruk dari motor Bagnaia dan Martin di akhir tahun, yang telah mendapat pembaruan. Tapi saya masih akan menantikan bagaimana ke depannya, pungkas Depuniet. Tes MotoGP Sepang, Marquez gagal move on dari Honda. Marc Marquez masih menggunakan pendekatan ala Honda ketika mengendarai Ducati Desmosedici 23 dalam tes pramusim MotoGP pertama, meski ada perbedaan drastis dalam cara kedua motor tersebut menggunakan ban belakang. Setelah menjalani uji coba perdana di Valencia pada akhir tahun lalu, Marquez mendapatkan kesempatan kedua untuk membiasakan diri dengan motor YP23 pada tes di sirkuit internasional Sepang, Malaysia. Menyelesaikan total 72 lap pada Rabu, pembalap Gresini ini berada di urutan ke-14 dengan catatan waktu hampir 1 detik lebih lambat dari wakil pabrikan Ducati, Enea Bastianini. Meskipun hari itu jauh lebih produktif bagi pembalap Spanyol dibandingkan dengan Selasa, 6 Februari 2024, di mana ia berhenti beberapa kali di lintasan karena masalah mekanis.
Marquez merasa masih ada beberapa area yang dapat ditingkatkan saat melanjutkan transisinya dari Honda. Secara khusus, pengereman dan penggunaan ban belakang pada Ducati benar-benar berlawanan dengan Honda RC213V, sesuatu yang juga ditemukan Luca Marini setelah mengambil jalan yang berlawanan dengan Marquez pada musim lalu dengan meninggalkan VR46 dan pindah ke HRC pada 2024. Marquez merasa perbedaan antara kedua motor tersebut sangat signifikan sehingga ia harus melupakan beberapa pola lama, karena ia merasa gaya membalapnya saat ini tidak akan membuatnya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari Ducati yang sudah berumur 1 tahun. Cara menggunakan ban belakang benar-benar berbeda, jelasnya. Untuk alasan itu, saya masih mengendarai Ducati seperti Honda. Di Valencia tidak masalah, tapi di sini tidak. Sekarang, saya harus menghilangkan kebiasaan selama 11 tahun yang telah berlalu. Jadi ini sulit. Ketika Anda berada dalam ritme, itu lebih mudah karena Anda memiliki lebih banyak waktu. Tetapi ketika Anda berada dalam serangan waktu, Anda tidak berpikir, Anda hanya mengandalkan insting. Ketika saya berkendara dengan insting, saya berkendara seperti Honda. Tapi itu bukan cara terbaik untuk mengendarai motor ini. Jadi selangkah demi selangkah, ini adalah sebuah proses. Marquez yakin bahwa ia tidak dapat memanfaatkan cengkeraman belakang Ducati, yang membuatnya kesulitan untuk berakselerasi, terutama saat keluar dari tikungan cepat. Cara menghentikan motor Ducati berbeda, dibandingkan dengan Honda, ucapnya. Namun pada titik rem saya tidak kalah. Justru sebaliknya, saya mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan rider Ducati lainnya. Namun saya masih perlu memahami grip belakang karena itu sangat banyak, tetapi Anda perlu memahami cara menggunakannya. Karena alasan itulah dengan ban bekas, saya bisa berada dalam kecepatan yang baik, tetapi dengan ban baru saya masih belum mendapatkan keuntungan yang cukup. Tapi untuk menghentikan motor, saya makin paham selangkah demi selangkah. Pada bagian pertama hari itu saya kesulitan, tetapi bagian kedua hari itu lebih baik. Saat ini yang membuat saya lebih banyak kehilangan adalah saat keluar dari tikungan, terutama di tikungan cepat. Di tikungan lambat saya cepat, tetapi di tikungan cepat Anda harus memiliki kepercayaan diri pada motor untuk memacu dan disitulah saya masih kesulitan. Baru 3 hari mengendarai Ducati, Marquez merasa masih kesulitan untuk mendapatkan catatan waktu 1 putaran karena terbatasnya kesempatan untuk menguji ban baru pada motornya. Ini adalah salah satu area yang ingin ditingkatkan oleh juara MotoGP 6 kali ini, karena ia yakin bisa mendapatkan ritme yang tepat dalam putaran yang lebih panjang. Pada bagian terakhir hari itu, saya memiliki 1 ban untuk melakukan time attack. Saya memutuskan untuk melakukan 10 lap, simulasi, sprint race, karena saya merasa perlu untuk memahami motor ini dengan lebih banyak lap berturut-turut. Dan faktanya selama sprint race, saya memulai, melaju lebih lambat, dan pada akhirnya lebih cepat. Jadi itu berarti saya semakin memahami motor ini dari lap ke lap. Saya sangat kesulitan saat melakukan time attack. Disitulah saya lebih banyak berjuang karena ini adalah yang paling sulit dipahami oleh pembalap, bagaimana cara menggunakan ban baru pada motor. Karena, untuk ritme dan kecepatan dengan ban bekas, Anda memiliki banyak lap. Anda memiliki 15 lap. Tapi untuk time attack, Anda hanya punya 2 lap dan setelah 2 jam Anda punya 2 lap lagi untuk time attack. Jadi, disinilah saya masih perlu memahami cara menggunakan ban. Pungkasnya.